Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great ya. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang kamu baca. Kucingku ikut ngomong. Oke, bagi kalian yang udah penonton lama udah tahu ya, berapa hari yang lalu sampai sekarang kucingku masih sibuk mau kawin ya, padahal betinanya ada di dalam kamar ini juga, cuman ya tetap dia teriak-teriak ngeliat ke jendela, lihat keluar ya. Jadi ini temanya apa yang dia rasakan ke kamu, apa yang dia pikirkan tentang hubungan kalian berdua ya. Di sini pick readingnya kamu bisa pilih dengan batu cakra. Di sini ada 4 batu cakra. Ini ada batu cakra yang pink yang pertama, lalu yang kedua ada batu cakra yang kita sebutnya merah aja ya, merah apa orange sih, orange sih dah. Yang ketiga ada cakra yang hijau. Oke. 4 ada cakra biru ya. Seperti tema yang kamu baca, kamu bisa pilih kristal mana ya. Jadi sembari kamu milih, aku bakal siapin kartu oracle-nya ya. Apa yang dia rasakan dan pikirkan tentang kamu. Membaca ini timeless ya, jadi dia bakal berlaku sejak kamu tonton. Jadi mungkin kamu tontonnya entah sebulan, setahun dari sekarang ya, berlaku saat kamu tonton ya. Silahkan pilih yang cakra pink, cakra orange, cakra hijau, dan cakra biru. Oke. Cakra pink atau cakra pertama, cakra orange atau cakra kedua, cakra ketiga atau cakra hijau, cakra keempat atau cakra biru atau violet ya. Oke, udah. Kita mulai dari yang cakra pertama atau cakra pink ya. Cakra pink, cakra hati ya, melambangkan cakra hati. Ini adalah memang kristal cakra yang aku beli udah cukup lama sih sebenarnya ya. Aku gunakan untuk self healing dan juga kamu lihat cantik banget ya kristalnya. Oke, apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu. Oke, di sini ada passion, insane chemistry, like each other equally, having fun, not today, not dealing, hard, avoiding a conversation, call or person, boundaries, still angry. The keys on a ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Wow, it's a long day ya. Ini hari yang panjang buat aku. Wow. Oke, yang pilih cakra pink.
aku ngerasain memang seseorang di sini sangat bersemangat sepertinya kamu, ya, untuk melanjutkan hubungan lagi. Ya, aku ngerasain memang udah nggak bersama, ya, kalau udah jalanin ada distance di sini, ya, entah jarak yang cukup jauh atau memang udah pisah, ya. Dan aku ngelihat ada option di dalam hidup kalian, ya, option orang lain di sini. Dan aku ngerasa ini tentang dia, ya, jadi apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, aku ngerasain dia itu ngerasa kalau kamu juga pasti punya option lain dalam hidup kamu, gitu. Dia cukup ngerasa kayak kamu nggak mungkin sendiri di kehidupan sekarang, ya. Dia ngerasa kalau kamu nggak mungkin sendiri, ya. Dia ngerasa yakin banget kalau kamu udah punya yang lain. Aku nggak tahu kenapa, ya, kencang banget ke sana. Dan di sini juga aku ngeliat dia ada energi yang memang menggebu-gebu di sini, ataupun ya aku ngerasain energi dia menggebu-gebu untuk tahu akan hal itu. Jadi orang ini kepo tentang hidup kamu sekarang, ya. Dia berusaha banget untuk nggak menghubungi kamu secara langsung, tapi dia pengen tahu hidup kamu sekarang seperti apa, gitu, ya. Jadi dia nggak mau terlihat kalau dia kepo, ya. Dia pengen tahu, tapi sebenarnya dia sangat ingin tahu, ya. Jadi orang ini aku bisa bilang sangat menghindari kamu. Bisa jadi kalian benar-benar udah nggak komunikasi, ya, bener-bener kayak ada jarak gitu, ya. Dan ya udah gitu. Namun kepo dia masih kuat bertahan di sini, aku ngeliat, ya. Walaupun dia terlihatnya cuek, nggak mau tahu, sebenarnya dia sangat ingin tahu apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Kita lihat tarotnya. Ada Six of Wands, Two of Wands, ada Death. Wow. Six of sorry, the Lovers, ada The Star. Oke, kamu bisa punya Aquarius, ya, ataupun kamu berhubungan dengan Aquarius, kamu punya birth chart di Aquarius, ataupun dia punya birth chart di Aquarius, ya. Wow. Pemikiran dia cukup nggak baik di sini, dimana dia ngerasain, ya, sepertinya kamu seperti aku bilang tadi, dia ngerasa kamu gak sendiri, dan kamu juga mungkin udah punya cadangan, atau sepertinya kalian memang putuskan mantan kamu di sini, aku bisa bilang. Jadi dia ngerasa pasti kamu balik sama mantan kamu, itu yang dia rasain, ya. King of Wands lagi. Eight of Wands. Sih, orang ini sangat ingin bicara, tapi dia nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Dia nggak mau terlihat dia masih peduli. Ini orang yang sebenarnya masih sangat peduli, ya. Aku bisa bilang orang ini masih peduli dalam apapun tentang kamu, ya. Dia tendensinya dia masih ingat, ya, akan siapapun yang menjadi mantannya dia, ya. Six of Cups. Dan so sorry, aku bisa bilang memang mantannya dia ini banyak sepertinya, ya. Dan dia, orang ini punya detail ingatan yang kuat banget loh. Jadi memang dia tahu mantan dia itu seperti apa, dia tahu juga kamu itu seperti apa, ya. So
Aku bisa bilang nomor di kamu di handphone dia pun nggak dia hapus, bahkan dia hanya ubah nama, tapi dia tahu itu kamu. Dia berusaha untuk menganggap apapun yang terjadi antara kamu dengan dia ya nothing, nothing gitu loh, kayak nggak ada apa-apa, ya udah. Tapi sebenarnya dia pengen tahu apakah kamu menemukan orang yang lebih dari dia, ya. Apakah ada orang yang lebih baik dari dia, dan dia pengen tahu rasa kamu ke dia sekarang itu seperti apa sebenarnya, ya. Dia pengen tahu, tapi dia gengsi untuk mengetahuinya, dan aku ngeliat dia hanya kepo. Entah dari teman-teman kamu, dia mungkin pura-pura kayak menggali-gali berita, cerita tentang kamu, walaupun terkesannya kayak nggak tahu, padahal dia oh gitu, padahal dia finally gitu dia dapat berita tentang kamu, ya. Kencang banget energi mau taunya di sini, ya. Kita lihat tarot keduanya. Knight of Staves, The Star, si Aquarius lagi keluar. Dan aku ngeliat dia sebenarnya masih ada rasa sama kamu, ada. Itu yang membuat dia masih kepo dan buat dia curious gini loh, udah lama nggak tahu tentang kamu, nggak bersua lah, berkomunikasi sama kamu, ya. Dia masih kepikiran dengan kamu, padahal kalau sama mantannya yang lain dia ya bisa biasa aja, bahkan bisa berteman loh sama mantannya, tapi sama kamu dia nggak bisa berteman pun, sama kamu dia nggak bisa. Dan dia ngerasa, why kok aku ngerasakan hal kayak gini ya. Itu yang dia pengen tahu. Si Ten of Swords, aku ngeliat orang ini ada membawa beban yang cukup berat. Beban itu tadilah beban rasa yang dia nggak ketahui ini rasa apa, ya. Dan aku bisa bilang sebelum kalian putus sepertinya dia udah punya cadangan di sini, karena dia ngerasa kamu punya orang lain, jadi dia juga harus punya dong. Jadi kayak balas dendam gitu, ya. Aku ngeliat akhirnya dia ninggalin kamu, milih orang lain. Di sini aku ngeliat dia menutup jarak apapun juga di antara kamu dengan dia, ya. Dan memilih untuk dialah yang dia milih untuk jadi orang yang meninggalkan. Dia nggak mau untuk ditinggalkan karena dia ngerasa kalau ditinggalkan gengsi dia itu kena, ya. Jadi dia lebih memilih untuk ninggalin, biar aja gue terlihat celah, gue terlihat bla 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 bla. Dan dia menaikkan egonya untuk kamu dengan dia itu terlihat kamulah yang lemah, bukan dia. Dan aku bisa bilang di sini dia ada sedikit kaget. Kenapa? Karena dia ngerasa kamu itu cukup nggak bisa sendiri, ya. Kamu itu attach orangnya, ya. Kamu itu selalu mencari bimbingan pasangan, ya. So that's why kenapa dia sepertinya dia kepo, karena dia ngelihat sepertinya kamu sendiri gitu, ya. Tapi dia akhirnya dia nggak percaya kalau kamu, dia yakin kalau kamu udah sama seseorang, tapi siapa orangnya ya dia nggak tahu, ya. Jadi yang dia pikirkan dan dia rasakan akhirnya menjebak dia sendiri, ya. Dia ngerasa kamu udah bersama orang lain, dia ngerasa bla 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 bla, padahal mungkin kamu masih sendiri di sini, ya. Jadi dia menilai sendiri dan akhirnya dia sakit sendiri. Kenapa? Ya dia bertanya jawab sendiri, ya.
si Five of Cups, Six of Swords, karena dia ngerasa agak nyesal di sini karena dia ngerasa si The Tower, dia ngerasa kamu bakal hancur dalam hidup kamu. Ternyata enggak, kamu malah justru bisa bangkit tanpa dia. Dia ngerasa kalau kamu tuh pasti ngebutuhin dia dan kamu pasti balik sama dia, menunggu dia gitu loh, untuk kayak prove dia itu salah kalau cinta kamu tuh nyata untuk dia. Ya, dia akhirnya ya biarin gitu, itu semua energi terjadi dan ternyata nggak sesuai yang diharapkan. So that's why ada kekesalan di sini masih. Ya, gengsinya tinggi, but ya aku bisa bilang orang ini belum mengerti cinta dan kasih sayang itu seperti apa. Yang dia tahu hanyalah memberikan rasa yang sama. Jadi kalau dia ngerasa kamu nyakitin dia, dia juga bakal ngelakuin. Dia ngerasa kamu bakal ninggalin dia, dia juga bakal ninggalin kamu. Bahkan sebelum kamu meninggalkan dia. Ya, orang ini sangat, aku bisa bilang impulsif, ya. Dan akhirnya bakal nyesal sendiri. Untuk masalah cintanya, aku nggak ngerasa ini benar-benar cinta. Ya, ini agak obsesif, agak seperti obsesi. Ya, so aku rasa cukup ya, itu yang dia rasakan dan pikirkan tentang kamu saat ini. Agak over sih di akhir-akhir ini aku ngerasain. Kalau dulu dia nggak mau berpikir tentang kamu, dia ngerasa ya udah kita nggak cocok, ya udah kita memang nggak bisa sama-sama, udah. Akhirnya kesini-sini kok gue malah mikirin nih orang ya, dan ada sedikit ngerasa bodoh karena dia impulsif itu tadi, ya. Dan aku ngeliat juga ada penyesalan dia meninggalkan kamu di sini. Oke, that's it. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua yang pilih chakra orange, ya, itu chakra kedua. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Oke, di sini ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories, sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Sorry, bentar ya. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke, yang pilih kartu pile kedua atau chakra orange, chakra kedua. Di sini aku ngelihat apa yang dipikirkan tentang kamu adalah dia sepertinya ngerasa salah menilai kamu. Ya, dia ngerasa kamu gak memiliki rasa yang seperti yang dia pikirkan, dia rasain, ya. Dan sekarang aku ngeliat dia banyak ngeliat foto tentang kamu, ya. Dia merindukan kamu. Dia ada di tempat yang jauh, aku ngeliat ya. Kalian sama-sama menjauh. Di sini aku bisa bilang mencoba menemukan perspektif kalian masing-masing, ya. Dan dia menemukan perspektifnya dia, kamu menemukan perspektifnya kamu. Jadi ini sama-sama nggak bersama, ya. Sepertinya udah nggak mesti ada pisah sih, cuman aku ngeliat memang ada jarak di sini. Namun justru jarak ini ya membuat kalian memiliki rasa yang kayak ini belum berakhir loh. Ini aku dengan dia ini enggak sedang pisah loh. Ada, dia ngerasainnya gini loh. Biarpun kalian enggak bersama, kalian jauh, ya. Dia ngerasa kamu dengan dia itu enggak selesai. Kamu dengan dia itu enggak pernah selesai, ya. Hanya sedang menjalani perspektif masing-masing, menjalani
jalan hidup sendiri dulu, fokus ke arah yang lain dulu, ya. Jadi dia senang banget untuk mengingat nostalgia kalian berdua saat-saat ini, ya. Aku ngeliat, jadi kalau kamu ngerasa dia ngerasain apa, dia ngerasain, ya, dia rindu di masa yang kalian nggak harus memikirkan masa depan itu berat, ya. Dan sekarang aku ngeliat dia harus memikirkan masa depan jauh ke depan, ya. Dan aku bisa bilang dia cukup stres di sana, ya. Namun aku ngeliat dia tetap memperhatikan kamu dari jauh, ya. Mendoakan hal yang terbaik untuk kamu, walaupun kalian udah nggak di jalan yang sama. Kita lihat tarotnya. Ada Ten of Cups. Wow, aku bisa bilang, ya seperti aku bilang tadi, ya, nggak ada rasa yang benar-benar berakhir, karena mau kemanapun dia pergi jauh, karena kita fokus ini ke kita, ya, ke dia, ya. Lancar ini, aku ngerasa dia seperti dihantui oleh kamu, ya. Rasanya dia itu ini baut juga, tapi ini baut hantu, ya. Perahu hantu. Dia ngerasa mau kemanapun, sejauh apapun dia pergi, dia nggak bisa lupa tentang kamu. Dia nggak pernah bisa menemukan orang yang sama seperti kamu, yang sampai jelek banget rasanya di hatinya dia itu loh. Dia nggak ketemu, dan dia memang nggak berniat untuk mencari, ya. Dan dia nggak berniat untuk apa, ya, aku bisa bilang mengganti kamu walaupun kalian nggak bersama. Aku bisa bilang dia nggak sedang mencoba mengganti, ya. Dia sedang observasi rasa dia sendiri, atau enggak, dia nggak sedang observasi, tapi dia kayak naruh dulu nih rasa dia di sini. Dia lagi nggak bisa observasi, dia nggak bisa ngehandle. Nanti ada waktunya nih, please stay di sana, ya. Tunggu aku udah selesai kerjaan aku nanti bakal balik, gitu. Wow, ada di Empress sih. Aku bisa bilang ada Death. Wow, jika kamu bertanya ini apakah cinta yang sesungguhnya, aku ngerasain yes. Cinta yang kalian udah kayak nyentuh hati kalian masing-masing, bahkan rasa intimacy kalian bersama. Ini bisa divorce, ya, ataupun kalian nggak divorce tapi kalian break di sini. Break dalam artian kalian separate gitu, ya, cari jalan masing-masing, namun nggak benar-benar ada kata putus, nggak benar-benar pisah, nggak benar-benar divorce. Bisa jadi justru karena perpisahan itu kalian memang benar-benar ngerasa seperti kita ngelepasin kulit lama kita, ya, dan kita ngerasa sakit, namun juga kita ngerasa lebih baik. But bukan berarti kita membuang hal yang buruk karena kulit itu pergi, kita harus buang, ya. Karena proses transformasi yang terjadi antara kalian berdua, ya, menemukan jalan kalian masing-masing. Karena aku ngerasain orang ini, ya, ada sedikit pride nih yang kena di sini. Jadi mungkin dia merasa tertantang untuk dia ngasih lihat, aku bisa jadi orang seperti ini loh, walaupun tanpa kamu, gitu, ya. Walaupun kamu meremehkan aku bisa kok ngehidupin kamu, aku bisa kok begini, aku bisa kok begitu, ya. Jadi orangnya pride-nya kena banget di sini. So sorry for the noise. Wow, dia ngerasa dia sebenarnya nggak bisa jauh dari kamu. Dia tahu
Ini orang yang sebenarnya nantang maut loh untuk diri dia sendiri. Gini, dia kan sayang, dia cinta sama aku. Ngerasa ini orangnya sebenarnya nggak bisa pisah deh, kamu nggak bisa jauh, dia sebenarnya nggak bisa LDR dari kamu, ya. Namun dia justru ngambil jalan ini. Kenapa? Untuk menunjukkan ke diri kamu atau ke diri dia sendiri, dia mampu. Dan dengan perginya dia atau menjauhnya dia, bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti dia nggak cinta. Itu yang dia pengen bilang sama kamu. Justru dia sayang dan dia cinta sama kamu, ya. Dia ngerasa seperti dia perlu untuk, ya kalau bisa seperti keliling dunia adalah menemukan semua jalan lah di dunia untuk dia ngerasa lebih baik. Agak ya, pemikiran dia ini agak belibet kalau udah masalah tentang kamu. Saking dia dia nggak bisa ngehandle-nya. Apapun tentang kamu itu berat untuk dia, karena kamu memang bermakna sekali untuk dia, ya. Dia pengen bilang itu, tapi dia nggak bisa untuk bilangnya, ya sih. Aku ngerasa dia pengen untuk kamu bisa ngerasain apapun yang dilakukan itu semata-mata untuk kamu. Apapun yang dilakukan itulah yang terbaik untuk kamu, ya. Walaupun sekarang nggak terlihat dengan jelas, ya, dan dia juga seperti terlihatnya, ya, aku bisa bilang kayak nggak ada keinginan berharap untuk ini kembali lagi rasa ini. Bukan berarti dia nggak mau, ya. They do, really do. Dia benar-benar mau, mereka benar-benar mau, ya. Cuman ya itu tadi, dia ngerasa it's not the right time, ya. Dia ngerasa bukan waktu yang tepat dan dia nggak bisa memberikan kepastian dalam waktu dekat. Itu kita lihat tarotnya lagi. The Lovers, ada energi Gemini, ada Three of Pentacles, Three of Spades, ayamku ikut ayam ikut berbunyi, ya. Dia ingin kalau memang menjalani suatu hubungan itu dengan kamu, dia nggak mau sama orang lain. But ya, dia ngerasa dia ada energi memang nggak begitu mampu secara ekonomi, money, so that's why dia juga seperti lari dari hubungan ini. Aku ngelihat ya, it's better gitu, dan dia nggak mau juga memberikan kepastian. Dia tahu dia nyakitin kamu, ngecewain kamu, ya, dengan nggak memberi kejelasan dalam hubungan kalian berdua. Namun aku bisa bilang dia pengen kamu mengerti tanpa dia bilang. Itu dia pengen kamu memahami tanpa kamu bilang, tanpa dia bilang. Jadi dia pengen kamu benar-benar peka, sadar apapun yang dilakukan itu ya memang untuk kamu. Dia ini sebenarnya selalu menuju ke kamu loh, ya. Tapi apa ya, untuk dia kayak apa sih bilang itu berat sekali, ya. Four of Staves, aku ngeliat dia mempersiapkan hal yang baik untuk kamu, hal yang manis, ya. Dia nggak tahu kapan dan gimana caranya, but dia hanya lakukan yang terbaik
dalam untuk menunjukkan sisi, misalnya dia yang laki-laki ya, dia mampu secara finansial, ataupun perempuan dia bisa mandiri ya, walaupun dia menekan perasaan dia sendiri di sini. Aku ngerasa dia mencoba untuk matikan dia rasa dia di sini ya, tapi dia nggak bisa ya, dia nggak bisa. Dan aku ngelihat walaupun dia hangout dengan orang lain, bertemu dengan banyak orang lain, dalamnya memang masih empty, kosong. See that? Ya, dan siapapun yang membuat dia ngerasa penuh, itu adalah saat dia memiliki atau dia ngerasa kamu adalah miliknya dia. Jadi walaupun kalian udah nggak bersama, aku bisa bilang itu hanya masalah fisik sih di sini. Kalau rasa kalian tertuju satu sama lain, ya. Dan aku nggak terlalu bisa ngomong loh, karena aku dapat energi dia memang berat banget untuk ngomongnya. Dia kayak apa ya, kalau udah mau keluar dari mulut itu kayak ketahan banget gitu loh. Dia memang nggak terlalu bisa ekspresikan rasanya ya, gitu. So ya, I think that's all untuk yang pilih cakra kedua, tentang apa yang dirasakan dan pikirkan tentang kamu. Kita lanjut yang ketiga. Kristal cakra ketiga atau cakra hijau, ada seduction, wow, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference, wow, going up, meeting, conversing, suffering the moment, feeling uplift, friendship, not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Oke, yang pilih kartu pile ketiga ya. Apa yang dirasakan dan dipikirkan tentang kamu? Aku bisa bilang ini energi yang kurang baik ya. Ada Mas di sini, ada seduction. Aku ngerasa seperti dia mau menyembunyikan sesuatu. Iya, sepertinya dia memang mempunyai, I'm sorry to say, sepertinya dia punya pilihan lain ya, atau dia memang udah menyimpan ini lama dari kamu. Aku bisa bilang ini memang seseorang yang dekat dengan dia, bisa teman dia sendiri ataupun teman kamu ya. Aku ngerasain bisa jadi ini skenario nya, dia mendekati kamu sebenarnya kan dia ingin dekat dengan temanmu ya. Jadi dia bisa berkata manis, merayu kamu untuk dekat dengan dia, namun itu empty, kosong. Itu adalah rasa, kata-kata yang gak memiliki rasa, gak ada feel di dalamnya ya. Jadi apapun yang dia katakan itu gak pakai rasa. Kita lihat tarotnya. Ada 6 atau kebenarnya the lovers, ada death, wow iya, ada 3 of swords seperti aku bilang tadi ya. Ada energi pengkhianatan, energi orang ketiga, dan dia tahu sebenarnya kamu dengan dia nggak bisa bersama, tapi dia seperti tertantang, ngerasa untuk dia senang untuk menyenangkan hati kamu di sini. Dia ngerasa seperti gentleman ya, dia ngerasa jantan, tapi
tapi apakah itu ada rasa di dalamnya? No, aku nggak ngerasain, so sorry. Ya, ada Hangman, Five of Cups sih. Aku ngelihat dia mencari waktu yang tepat untuk meninggalkan kamu, atau dia memang udah ninggalin kamu. Ya, aku bisa bilang dia bukan berubah, tapi memang dari awal dia nggak memiliki rasa yang sama seperti yang kamu rasain. Ya, dan dia nggak memiliki tujuan yang sama dengan kamu. Kamu yang ingin memiliki rumah tangga, ya, rasa yang real, rasa yang tulus, dia nggak ngerasain itu. Ya, jadi aku ngelihat di sini Ace of Swords di sini ya, dimana memang perkataan dia nggak sesuai dengan hati. Ya, mungkin sesuai dengan tindakan, tapi nggak sesuai dengan hati. Kita lihat tarotnya lagi. Wow, dia nggak ngerasa kamu itu bodoh, atau dia ngerasa membohongi kamu atau membodohi kamu, enggak. Tapi dia kayak ngerasa pengen aja ngejaga kamu, tapi feel dia nggak ada. Bukan nggak ada sih, maksud aku bilang nggak sama dengan kamu yang memiliki tujuan itu tadi aku bilang. Ada Hierophant, King of Swords, Page of Swords, Knight of Vessels, dan King of Pentacles ya. Wow, orang ini aja sendiri bingung dengan rasanya dia ya. So itulah kenapa aku bilang orang ini ngerasa aneh. Jadi dia bisa kalau kamu ngerasa kamu nuduh dia bohongin kamu, dia nggak niat begitu ya. Dari awal aku bisa bilang dia sepertinya ngerasa energi kamu adalah seseorang yang kesepian di sini, seseorang yang kosong ya, dan dia giving a helping hand. Dan aku ngeliat kamu akhirnya jatuh ke dia dan berpikir kalau ini bakal lasting forever, dan ternyata dia pergi karena dia, I'm sorry to say, dia ngerasa banyak masih option di luar sana yang belum dia selami. Masih banyak hal, dia ngerasa dia masih muda, kamu masih muda ya, untuk apa tergesa-gesa. Dan energi orang ini juga nggak terlalu bisa untuk terikat, attach ya. Ini energi seseorang yang aku bisa bilang apa ya, dia sendiri nggak mengerti loh dia harus gimana. Itu yang aku rasain. Untuk masalah cinta yang benar-benar cinta, dia nggak tahu. Biarpun mantan dia udah banyak, dia nggak benar-benar ambil pelajaran dari apa yang udah terjadi dengan dia dengan mantannya. Two of Swords dan so sorry. Dia memang kalau ngejalanin suatu hubungan memang nggak pakai hati, dan kamu masuk ke dalam salah satu hubungan dia yang memang dia nggak pakai hati. Namun dia sebenarnya pengen pakai hati, dia pengen mencoba, namun dia sendiri nggak menemukan. Dia ada ngerasa memang aneh ya, tapi ini apa, dan dia nggak tahu. Aku ngerasain memang ini ngarah ke cinta, tapi dianya nggak
mencoba mencari tahu, ya dia coba ninggalin rasanya, pergi gitu aja, dan ya dia ngulang lagi pola dia yang untuk berhubungan dengan orang baru lagi. Ya udah gitu terus yang dia mau. Dia senang dengan rasa exciting yang tertantang untuk dekat dengan seseorang yang baru, terus tiba-tiba hubungannya langsung kayak bom gitu ya, langsung meledak kayak oh intimasi banget gitu ya. Itu yang dia suka. Namun setelah dia dapatin, dia ngerasa setelah itu aku harus gimana, how? They don't know, they really don't know. Dia nggak tahu, mereka nggak benar-benar tahu. Karena saat kita memulai sesuatu itu nggak pakai hati, ya, kedepannya saat kita ngelakuin itu pakai hati, kita bakal bingung, kita nggak tahu bakal gimana. So apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu, ya dia ngerasa kamu itu sama seperti dia, ngerasakan hal yang sama. Kamu mungkin udah mencari orang yang baru sama seperti dia, yang memang udah terjun dengan beberapa orang baru. Di sini aku bisa bilang bukan hanya satu, ya. Itu ya, dan jika kamu ingin stay dengan orang seperti ini, perlu banyak sekali pelajaran loh dia hadapi di kehidupan ini agar dia benar-benar tahu cinta itu apa, kasih sayang itu apa. Karena orang ini harus benar-benar ditempa, benar-benar transformasi besar-besaran loh, untuk dia benar-benar bisa menghargai rasa kamu. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah kamu mau menunggu dan siap menunggu? Ini sama aja dengan gambling, dengan judi, yang hasilnya yang gak bakal jelas. Itu ya, jadi yang dia pikirkan dan dirasakan ya, dia gak berusaha, dia memang gak niat untuk nyakitin kamu, ngecewain kamu, gak ada. Dia memang mau dan ingin untuk menjaga kamu. Cuman saat dia menggunakan hatinya dia gak tahu dia harus gimana, ya. Karena dia selalu menggunakan logika, nggak pakai hati, ya. Saat dia istilahnya dia bertemu dengan orang yang tepat, tapi dianya yang belum siap, ya hancur juga hubungan itu jadinya. Jadi ya ada kata maaf sebenarnya sini yang dia ingin ungkapkan sama kamu. Dia sebenarnya pengen sih ketemu lagi, ngobrol sama kamu, tapi dia nggak tahu itu nggak akan pernah ada waktunya, ya. Apakah dia menyesal? Ya, aku bilang menyesal di sini karena sebenarnya hal yang baik. Dia ngerasain hubungan rasa yang baik sebenarnya, ya. Cuman ya itu tadi, dianya yang memang mature, dia nggak tahu. Ya kasarnya dia buta tentang cinta, ya mau gimana lagi itu. Dan dia ngerasa kamu lebih baik dengan orang yang memang paham dan mengerti kamu dan mengerti cinta, bukan dia. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang pilih kristal 4 atau kristal chakra violet. Violet ini oke, violet atau biru atau nila. It's up to you, ya. Oke, gimana yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Apa yang dia pikirkan? Ada kamera, machine, keep shake, perception, learn from the past, make memory, heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect, clock, need time, takes time, in time, cycle, time to heal, progress. Oke, di sini yang pilih cakra keempat, dia ngerasa kamulah memang yang nomor satu,
ya dia ngerasa kamu memang the only one, the one and only, ya. Dia udah benar-benar belajar dari pengalaman kalian. Aku nggak tahu kalian masih bersama apa enggak. Sepertinya pengalaman kalian berat banget di sini, ya. Kalian udah ngalami hancur leburnya perjalanan cinta kalian berdua, ya. Dan semakin dia menyadarin itu, semakin sadar kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, ya. Namun dia menyesalnya kenapa dia mengertinya sekarang, dia pahamnya itu sekarang loh, saat kalian udah nggak intens gitu ya, dan kalian nggak seramah yang dulu, ya. Ada Two of Swords, ada Justice atau Judgment di sini, dan ada Five of Swords. Dia menyesalnya, dia ngerasa dia udah tahu rasa kamu yang sebenarnya, rasa kamu yang kencang, yang kuat untuk dia, dan ternyata dia nggak benar-benar paham apa yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan, ya. Dia pengen banget mengerti akan hal itu, pengen banget paham, ya. Namun sampai sekarang dia masih belum paham. Kalian memang mempunyai pola pikir yang berbeda. Ada Wheel of Fortune, Queen of Swords, ya, dan Six of Wands. Energi kalian berbeda di sini. Ada rasa malu di sini, ya. Ada ngarah ke depresi di sini, ya. Aku rasain banget. Three of Wands. Seseorang yang hancur karena sebuah perpisahan, entah kamu atau dia. Sepertinya bisa kalian berdua sama-sama, ya. Ada Justice tadi aku bilang, ada Judgment, ada Leo di sini. Tahu Strength, Ace of Swords. Wow, dia ngerasa dia begitu bodoh untuk membiarkan diri dia disakiti, dikecewakan oleh harapan dia sendiri, ekspektasi dia sendiri, iya. Lovers, Three of Swords. Wow, seseorang patah hati banget loh di sini. Sepertinya dia patah hati banget sama kamu, ya. Dan aku bisa bilang keadaan dia sedang nggak baik-baiknya di sini, hancur, ya. Ngegantung nggak jelas, dan Eight of Pentacles aku ngeliat dia mourning. Dia berduka di sini, dia seperti nggak connect dengan diri dia sendiri, ya. Hati dia sakit, ego dia sakit, ya. Orang ini pengen banget bicara untuk kamu mau untuk support dia loh. Dia benar-benar di dalam masa yang gak baik, ya. Seven of Swords, Eight of Cups. Wow, five. Ada konflik banget di dalamnya, ya. Jadi orang ini aku bisa bilang benar-benar depresi loh. Wow. Four of Wands. Dia terlihatnya mungkin baik-baik aja, happy, enjoy. Sebenarnya enggak. Dia enggak sedang dalam posisi yang baik, ya, energi yang baik.
Orang ini aku bisa bilang hampir tenggelam dalam kepahitan dia, kekecewaannya dia yang berat untuk dihandle. Wow, orang ini menangis ya. Dia nggak benar-benar bisa make up their feelings ya, dalam kondisi yang benar-benar nggak baik di sini. Dia benar-benar ngambil pelajaran besar dari apapun yang terjadi ya di antara kalian berdua. Knight of Swords, Knight of Vessel. Aku ngeliat dia pengen banget datang untuk menawarkan diri dia. Dia datang dalam keadaan yang gak baik. Dia pengen dia datang kau bantu untuk healing dia. Ya, namun dia bener-bener, aku bisa bilang kayak kegantung gak jelas. Jadi memang dalam posisi yang bener-bener gak bisa asking for help. Dia sendiri aja keluar dari depresinya dia untuk berani ngatakan ini. Dia gak bisa. Ya, so dia menggunakan imajinasinya dia untuk bisa bicara dengan kamu, sharing dengan kamu. Ini orangnya banyak bicara dengan kamu loh, bisa lihat foto kamu, sepertinya dia menyimpan foto kamu ya, dan dia bicara, dia sharing, dia ngasih tahu apapun itu juga ya ke kamu. Kalau dia sedang gak baik-baik aja, namun dia sadar itu bukan kamu dan kamu belum tentu tahu ya. Orang ini takut untuk mengambil langkah karena dia takut untuk salah lagi. Jadi orang ini takut untuk salah lagi. Jadi dia bikin boundary seakan-akan dia seperti nggak ngambil pelajaran, padahal dia ngambil pelajaran banget loh. Cuman ya dia nggak mau gegabah, nggak mau salah lagi ya, nggak mau nyesal lagi nanti gitu ya. Jadi dia nggak mau akan hal itu. Dia lebih memilih untuk ya udah deh, mending aku pikirin aja dulu baik-baik tentang apa yang aku rasakan ini ya. Mungkin ini bukan hal yang benar kali gitu ya, atau ya gimana, nggak tahu, pusing. Nah gitu energinya. Dan dia benar-benar dalam masa yang I'm sorry to say ya, berat ya. Dia benar-benar apa yang dipikirkan dan dia rasakan, dia nggak tahu. Dia pengen menggapai kamu, tapi di satu sisi juga dia nggak bisa, dia takut. Dia sedang berjuang dengan diri dia sendiri, dengan depresinya dia sendiri ya, dan mungkin nggak akan terlihat dengan jelas di luar dia kenapa apa ya. Mungkin orang sekitar bakal ngeliat, apa sih orang ini kayak nggak jelas banget gitu ya. Namun ya memang dia lagi kayak gitu, mau gimana. Orang ini benar-benar butuh waktu ya, butuh healing. Dia udah menemukan kunci dalam dirinya dia, hidupnya dia, cuman dia masih belum mampu. Dan kemampuan itu kita butuh waktu loh, butuh keberanian, dan kita nggak bisa maksa orang lain untuk berani. Jadi kita memang butuh untuk berpikir sendiri, ngejalanin semua sendiri ya. Bukan hal yang mudah loh untuk dia. Aku ngerasain banget energinya berat ya, dan pandangan orang lain juga buruk
ya, dengan ngerasa apa sih gitu, terlalu drama, terlalu apa gitu ya. Dia nggak terlalu drama, dia memang berat menjalaninnya, kapasitasnya dia dan levelnya dia berbeda dengan kamu ya, atau orang sekitar yang dekat dia, yang nggak bisa disamain. Dan berat ya energinya. Soalnya aku pengen lagi bacain, cuman wow, energinya kasih efek juga ke aku. So kita lihat kartu psikologinya ya. Untuk yang keempat kita pilih aku sengaja nggak shuffle ya kartunya, aku ambil aja dari kayak gini. Aku ngerasain dimana ada yang membuat oke, di sini ini dia. Wow, there is absolutely nothing to worry about. Wow, bagi kamu yang memang berhubungan dengan orang ini ya, aku ngerasa dia memang pengen untuk kamu jangan khawatir dengan dia. That's okay, dia nggak apa-apa. Hanya dia ngerasa ya dia nggak tahu dia mampu apa enggak. Dan dia pengen dia bertahan dan dia mampu untuk nunjukin ke kamu ya dia bisa, dia mampu. Ya. Namun dia harus bilang apa dia nggak tahu, dan apa yang dia rasakan, dia care, dia peduli tentang kamu, dia mau dekat dengan kamu lagi, care dengan kamu lagi ya. Namun aku bisa bilang untuk menunjukkan diri dia di hadapan kamu aja itu gemetarannya bukan main loh orang ini ya, karena self esteemnya kena banget. So sorry ya bagi kamu yang memang berhubungan dengan orang ini, please jangan paksa dia, respect apapun yang dia rasakan ya, karena kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi dalam hidup dia sebelumnya. Mungkin dia punya trauma saat inner child ya, masa kecil yang of course ya kita nggak benar-benar bisa menolong saat itu terjadi. Namun setidaknya kita bisa membantu dengan tidak memaksa ya, karena aku ngerasain ada energi yang memaksa di sini ya, entah kamu atau siapapun ini, yang pastinya dia masih butuh boundaries di sekitarnya, dia butuh batasan. Jadi orang ini sedang bikin boundaries, health boundaries sebenarnya ya, boundaries yang sehat, batasan yang sehat untuk dia self healing ya, cuman ya butuh waktu. Dan aku ngerasain seseorang di sini nggak bisa untuk benar-benar menerima, bisa menerima cuman ya kayak berat gitu loh. Nah jadi akhirnya seseorang di sini aku ngerasa pergi, lari ya, untuk ya karena saat seseorang nggak menerima ya dia juga bakal mencoba ngelakuin sesuatu lah untuk dia ngerasain lebih baik gitu ya. Jadi seseorang ngerasa ditolak di sini, dan itu yang membuat dia ya udah akhirnya dia mundur pergi, walaupun dia tahu yang dia tinggalkan itu sedang struggle loh, orangnya sedang nggak dalam posisi yang baik, dia tahu, cuman what can I do gitu ya. Jadi ya memang ada doanya dia adalah kalian akan bersama, dia ngerasain pasti bersama itu, cuman memang belum saatnya dan belum waktunya. Oke, apalagi aku ngerasain ada pandemi ini juga ya, membuat keadaan gak baik. So that's it, aku ngerasain itu yang dirasain untuk kamu dan dia pikirkan. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya.
jaga kesehatan ya. See ya. Kucing aku ikut ngomong. Bye bye.